Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua beberapa tanda bahwa janin sudah masuk ke panggul. Nah, ini mungkin buat kalian yang sedang harap-harap cemas nunggu momen lahiran ataupun lagi nunggu due date, mungkin kalian bisa simak video ini untuk tahu informasi tentang apa aja tanda-tanda bayi ataupun babynya masuk ke panggul. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran apa aja tanda-tandanya, stay tune. Nah, yang pertama adalah tanda si baby udah masuk ke panggul adalah si ibu hamilnya itu ataupun ibu hamil akan merasakan lebih sering pipis ataupun buang air kecil dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang di awal kehamilan memang udah sering pipis karena memang rahim kita tuh udah neken kandung kemih, tapi pas waktu di minggu-minggu terakhir, detik-detik mau melahirkan, bukan detik-detik juga sih, minggu-minggu akan melahirkan ataupun due date mau melahirkan, apalagi ketika si babynya itu udah masuk panggul, otomatis dia jadi lebih nekan janin, jadi lebih nekan rahim lagi, jadi lebih nekan kandung kemih kan. Nah, otomatis ini bakal buat si ibu hamilnya bakal sering buang air kecil ataupun pipis. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah keputihan jadi lebih banyak dan jadi lebih sering juga. Nah, kalau misalnya si babynya itu udah mulai masuk panggul, nah kalian ibu hamil juga akan merasakan yang namanya keputihan lebih banyak dibandingkan minggu-minggu sebelumnya dan lebih sering. Jadi kalau misalnya kalian di sebelum-sebelumnya itu keputihannya masih normal-normal aja, masih bisa pakai tent liner ataupun masih masih normal, tapi di minggu-minggu akhir apalagi ketika babynya udah masuk panggul itu bakal banyak keluar keputihan. Jadi kalian nggak usah terlalu wah kok bisa nih, kemarin kan udah keluar keputihan. Mungkin di trimester awal kali ya, itu ada juga yang beberapa orang mengalami keputihan, tapi selama keputihannya masih normal ya, dia tidak berbau, tidak beraroma yang aneh-aneh gitu, terus tidak berwarna, jadi masih putih ataupun bening gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ngerasain ini, bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa si babynya itu udah masuk ke panggul. Nah, tanda yang ketiga adalah kalian jadi lebih gampang bernafas. Kayak yang pernah aku sharing di video-video aku sebelumnya, itu kalau nggak salah mulai masuk ke minggu 37, 38, 39 sampai dengan 42. Mungkin ada yang ngalamin 42 minggu. Itu kalau misalnya babynya udah mulai masuk panggul, otomatis diafragma kita nggak tertekan lagi dan dia udah mulai turun kan. Jadi kita bisa bernafas lebih lega dibandingkan minggu-minggu sebelum si baby ataupun si janinnya masuk ke panggul. Jadi kalau misalnya kalian masih ngerasa kayak merasa kalian udah lega nih, udah bisa nafas kayak biasa nih, nah itu bisa jadi salah satu tanda bahwa si babynya mulai masuk panggul. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah ini yang paling sering dialami oleh si ibu hamil. Lebih sering merasakan yang namanya nyeri punggung bagian belakang. Nah, itu adalah salah satu tanda yang paling sering ataupun paling banyak dialami oleh ibu hamil. Jadi begitu nyeri punggung, itu si janinnya tuh udah mulai turun ke bawah, udah mulai masuk ke panggul. Semakin nyeri punggung kalian berarti semakin dia nekan bagian bawah kalian, karena kan dia lagi nyari-nyari jalan keluar juga. Nah, kalau makin sakit, makin kenceng, makin sering sakitnya, berarti udah mau lahiran tuh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasain nyeri punggung di akhir-akhir, di trimester akhir dan di minggu-minggu akhir mau melahirkan, deket-deket due date nih, nah berarti itu tandanya baby kalian udah masuk panggul. Nah, tanda yang kelima apa? Tanda yang kelima adalah bagian bawah perut itu jadi terasa lebih menurun dibandingkan sama minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa perut kalian udah turun,
bukan perut sih, bagian bawah perut kalian udah terasa menurun, nah itu juga salah satu tanda babynya udah mulai masuk ke panggul. Nah, yang keenam, tanda yang keenam apa? Tanda yang keenam adalah kalian jadi lebih nafsu buat makan. Jadi buat kalian ibu hamil di trimester akhir nih, makin udah mau deket due date itu makin pengen makan, makin pengen makan. Jadi enggak heran ketika misal nih ya, beberapa contoh, beberapa kasus, ada beberapa teman-teman aku yang ketika kontrol terakhir babynya usianya misalnya, berat babynya itu misalnya masih 2,8. Nah pas lahiran, padahal tuh jaraknya mungkin cuma sekitar 3-4 hari gitu, ataupun cuma seminggu gitu ya dari batas akhir konsul, tiba-tiba udah nyeri nih, udah sakit nih, pas lahiran bisa jadi babynya itu tiba-tiba udah 3,4, 3,5 gitu. Nah itu adalah salah satu efek dari posisi si babynya itu udah mulai turun ke panggul. Jadi si ibu hamilnya itu udah mulai nafsu makan lagi dibandingkan sama minggu-minggu sebelum due date ataupun minggu-minggu akhir sebelum melahirkan gitu ya. Nah yang ketujuh apa? Tanda si baby ataupun janin udah mulai masuk panggul adalah semakin sering terjadinya kontraksi palsu ataupun Braxton Hicks. Aku takut salah sebut, jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa si babynya itu udah mulai turun ke panggul, tanda yang aku sebutin yang ketujuh tadi adalah sering terjadinya Braxton Hicks ataupun kontraksi palsu. Kalau misalnya kalian ngerasain semakin kontraksinya itu semakin deket waktunya, terus makin sakit, bisa jadi sampai 10 menit sekali terus berubah jadi 5 menit sekali, berarti itu tandanya kalian harus segera ke dokter. Bisa jadi mungkin babynya udah mulai masuk panggul dan udah mau dilahirkan, udah siap mau dilahirkan. Nah ini juga adalah salah satu tanda si babynya udah mulai masuk panggul. Nah terus tanda yang terakhir, tanda yang ke-8 adalah munculnya flek ataupun keluarnya flek. Tapi flek ini flek yang nggak banyak ya. Mungkin kalian udah lihat video aku yang ini kalau aku nggak salah, di minggu ke 378, 39, pokoknya gitu, yang udah mau deket-deket lahiran itu bakal muncul tanda-tanda mau melahirkan. Tapi kalau misalnya nggak muncul juga tanda-tanda yang aku sebutin itu tadi, misalnya dari 8 tanda yang aku sebutin tadi, satu pun kalian nggak menemukan tanda-tanda itu, bisa jadi babynya masih anteng-anteng aja tuh. Jadi kalian bisa menerapkan beberapa tips yang aku sharing di video aku yang mana aku juga lupa, pokoknya supaya babynya itu mau masuk panggul. Nah kalau misalnya kalian bingung, tadi kan aku sebutin yang di tanda yang ketujuh itu adalah bakal sering mengalami kontraksi palsu ataupun Braxton Hicks. Kalau misalnya kalian bingung ini kontraksi palsu atau kontraksi asli ya, kalian bisa cek video aku yang ini, yang aku sharing tentang perbedaan kontraksi asli dengan kontraksi palsu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung-bingung, kalau misalnya kalian ngerasain ini kontraksi apaan, kalian bisa cek video itu. Kalau ternyata kontraksinya masih palsu, berarti kalian masih bisa beraktivitas, tapi nggak yang berat-berat juga ya, masih ya kalau misalnya mau siap-siap boleh lah. Tapi kalau misalnya udah merasakan beberapa jenis-jenis ataupun tanda-tanda kontraksi asli, berarti kalian harus segera ke dokter. Nah di musim pandemi kayak gini, mungkin kalian bingung, apa aku ke dokter, apa aku ke rumah sakit. Nah kalau misalnya kalian sebelumnya konsultasi sama bidan, kalian bisa tanya ke bidan gimana biasanya sih ketika udah masuk 7 bulan pasti dokternya akan tanya planning kalian melahirkan di mana. Nah jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba tadinya mau planning di rumah sakit, terus karena pandemi kayak gini mungkin khawatir ini itu, ataupun misalnya kalian masuk ke dalam red zone gitu, mungkin kalian bisa konsultasi ulang sama bidan ataupun sama dokter kalian gimana planning selain yang planning yang pernah kalian rencanain ketika kalian udah masuk 7 bulan kemarin. Nah ini dulu informasi yang bisa aku sharing, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang harap-harap cemas menunggu kelahiran. Aku doain mudah-mudahan sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Dan buat kalian yang sedang program hamil di bukan musim sih ya, di keadaan yang sedang seperti ini, tetap perbanyak konsumsi makanan sehat, tetap rutin minum air putih, terus jangan cheating,
jangan cheating food ya, jangan coba-coba. Kalau misalnya memang mau program hamil ya, jadi harus konsumsi makan makanan sehat terus, hindari junk food sama fast food supaya kalian bisa sehat-sehat terus program hamilnya berhasil. Apapun program hamil kalian, aku doain selama tidak melanggar akidah ya. Aku doain mudah-mudahan program hamil kalian berhasil, dapat 2 garis positif. Nah, aku seneng banget ada yang sharing ke aku, yang DM ke aku beberapa hasil test pack. Ada yang tanya juga sih, ada yang, Kak aku udah alhamdulillah nih udah test pack hasilnya 2 garis positif. Buat kalian yang sedang hamil, jaga terus kesehatan kalian. Mungkin yang trimester awal kurangi aktivitas berlebihan, apalagi sekarang kalian udah bisa work from home. Mungkin yang sedang posisinya sedang bekerja, atau mungkin memang yang ibu rumah tangga, jadi bisa lebih banyak waktu untuk benar-benar di rumah. Jaga terus kesehatan kalian ya. Buat yang masih single, aku juga tetap doain kok, mudah-mudahan segera dipertemukan sama jodoh kalian, jadi bisa segera menikmati indahnya pernikahan dan bisa menikmati hamil, nikmatnya hamil. See you in the next video. Assalamualaikum.